Saya dipanggil sendirian Oleh? oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Kesaksian mantan Ketua KPK Agus Raharjo seolah menguak adanya dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus IKTP. Dalam program Rosi, Agus mengungkap pernah dipanggil Jokowi seorang diri dan meminta KPK menghentikan penyidikan kasus IKTP dengan tersangka Ketua DPR kala itu, Setio Novanto. Tetapi kesaksian Agus dibantah langsung oleh Istana. Tak pernah ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Agus Raharjo membahas hal tersebut di Istana. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, berjalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meski pihak Istana membantah pengakuan Agus Raharjo, sejumlah pihak menganggap informasi dari Agus Raharjo perlu diusut. Menurut anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil, seperti yang dikutip pada Harian Kompas tanggal 1 Desember 2023, pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo adalah sesuatu yang serius. Nasir Jamil menyebut kalau DPR ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hal itu, DPR bisa menggulirkan hak interpelasi. Soal interpelasi, anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman menilai DPR tidak bisa bekerja dengan kesaksian Agus Raharjo tanpa adanya cukup bukti. Habib juga heran mengapa hal ini tidak diusut pada saat Agus masih menjabat sebagai Ketua KPK. Hak interpelasi itu adalah hak untuk menanyakan kepada pemerintah terkait kebijakan yang bersifat strategis ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu menurut saya secara norma kurang pas kalau terhadap pengakuan atau fitnah yang dilakukan saudara Agus Raharjo tersebut yang direspon oleh DPR dengan hak interpelasi. Ya. Kenapa kalau dia merasa saat itu ada intervensi selaku ketua KPK aktif, dia tidak mengusut intervensi tersebut? Kan itu pelanggaran terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Tapi baru sekarang di era tahun politik, apalagi dia sebagai caleg DPD, ya, baru dia berbicara tanpa bukti. Kasus korupsi IKTP pada akhirnya menyeret politisi Golkar Setia Novanto ke balik jeruji. Setia Novanto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek IKTP tahun anggaran 2011-2013 dan divonis 15 tahun penjara. Hak politik Novanto juga dicabut selama 5 tahun usai menjalani masa pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah kesaksian mantan Ketua KPK Agus Raharjo perlu diseriusi DPR dengan mengulirkan hak interpelasi? Kita bahas malam ini bersama Saiful Huda, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, dan ada juga Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga Bivitri Susanti, peneliti hukum tata negara dan pengajar di STH Indonesia Jentera. Malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya mau ke Mas Huda terlebih dulu. Mas Huda, menurut Mas Huda kesaksian Pak Agus Raharjo ini perlu nggak sih diseriusi oleh DPR dengan menggunakan haknya, hak interpelasi, hak bertanya? Ya, sebagai informasi awal, terlebih-lebih kalau mau dipakai untuk menggunakan hak interpelasi, saya kira belum cukup ya. Ada banyak, saya kira sebagai bukti awal yang perlu kita gali lagi ke Pak Agus.
sampai sejauh mana informasi terkait dengan itu. Dan apakah lebih tepat kalau pada konteks kebijakan misalnya EKTP, memang tepatnya lebih pas menggunakan hak angket bukan interpelasi. Tapi pada konteks ini saya kira kita perlu untuk bertanya lebih dalam lagi ke Pak Agus. Sebagai informasi awal ya kita terima, tapi untuk jadi yang bertanya ini adalah anggota DPR ya, Mas Huda? Publik juga bisa bertanya kan, kekuatan kelompok-kelompok kritis di Indonesia juga bisa bertanya. DPR secara kelembagaan mungkin bisa dan mungkin tidak gitu, tapi anggota DPR masing-masing saya kira bisa bertanya kepada beliau baik langsung maupun pada forum publik begitu. Mas Huda, jadi tapi sekali lagi belum mencukupi masih ini untuk dijadikan sebagai awal untuk melakukan hak interpelasi. Oke, tapi menurut Mas Huda sendiri apa sih urgensi dari pengusutan apa yang dikatakan oleh Pak Agus ini soal kesaksian? Ya itu, saya belum menemukan urgensinya pada konteks ini. Oke. Sebagian disampaikan oleh Mas Habib, saya kira objektifnya semacam itu. Jadi sebagai informasi, kita perlu betul mendalami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Oke. Belum ada urgensinya. Kalau Bang Habib sendiri nilainya seperti apa, Bang? Apakah dengan kesaksian Pak Agus ini ada nuansa kental politis? Ya, yang jelas apa yang disampaikan Pak Agus itu tidak mempunyai nilai pembuktian apapun, atau zero ya nilai pembuktiannya. Karena dalam hukum itu kan ada yang dikenal sebagai ulus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi, ya kan? Karena secara berseberangan kubunya Pak Jokowi, istana membantah pernyataan tersebut ya. Kecuali kalau Pak Jokowi mengakui terjadinya pertemuan tersebut, terjadinya pembicaraan tersebut. Lalu kalau secara motif kami juga mempertanyakan ya, kenapa Pak Agus baru bicara saat ini? Kalau beliau mengartikan percakapan dengan Pak Jokowi sebagai intervensi, itu kan merupakan pelanggaran pasal 21 Undang-Undang. Mungkin lebih bebas kalau untuk sekarang bertanya, Bang Habib? Loh, justru kan waktu itu dia punya kekuasaan, ya kan? Bisa langsung usut, bisa tangkap, gitu loh. Apanya yang lebih bebas, dia justru waktu itu lebih punya kekuasaan. Kalau sekarang nggak punya kekuasaan, dia caleg kan, caleg DPD gitu loh. Nah, pertanyaan begitu. Jadi nggak mungkin ya kalau ada orang sebaliknya misalnya menyampaikan tuduhan Pak Agus tukang peras selama di KPK, gitu kan? Bisa nggak kita percaya begitu saja? Nggak bisa, karena nggak ada saksi, nggak ada bukti apapun. Gitu, nggak boleh kita percaya dengan yang seperti itu. Hancur negara ini. Ada kalau cek ya berbagai upaya DPR menggunakan hak interpelasi. Misalnya kasus Lumpur Lapindo. Itu ada faktanya dulu, Lumpur Lapindo kan. Kasus Perpu kemarin pandemi, ya kan? Ada faktanya dulu, keluar kebijakan soal pandemi. Misalnya kasus kenaikan BBM yang 2015 ada faktanya dulu. Gitu. Kalau ini tidak ada fakta apapun ya kan, kita mau pakai interpelasi ya kita pasti akan dipertanyakan oleh rakyat maksudnya apa begitu, penggunaan hak yang tidak pas seperti itu gitu. Jadi kita tunggu saja, sebetulnya gampang sekali ya. Oke, dipertanyakan urgensinya ya Bang Habib ya. Yakin ya kan, dia bisa ke penegak hukum kan, DPR itu kan bukan penegak hukum ya. Dari Pak Agus bisa ke penegak hukum, sampaikan apa yang dia dia yakini benar dengan bukti-bukti. Ya, kalau nggak ada dengan bukti bisa berbalik dia. Oke, sekarang Bang Habib saya tanyakan ke Mbak Bivit kalau gitu. Mbak Bivit, kalau menurut Mbak Bivit sendiri, ini ada urgensinya nggak sih kesaksian Pak Agus ini dengan sekarang kan kental ya dengan menuju pilpres gitu atau pileg pemilu? Ya, menurut saya urgensinya ada. Dan ini kaitannya dengan kondisi KPK pada saat ini. Jadi urgensinya adalah untuk memberikan kejelasan kepada warga sebenarnya apa yang telah terjadi pada KPK pada 2019. Karena waktu itu sebenarnya sudah banyak juga yang bersuara
termasuk masyarakat sipil, termasuk waktu itu para staf KPK yang kemudian disingkirkan melalui skema tes wawasan kebangsaan, dan setelah revisi Undang-Undang KPK, yang kalau kita lihat kronologisnya memang itu terjadi setelah kisruh dengan kasus Setia Novanto salah satunya. Nah, jadi kalau buat saya urgensinya ada di situ. Karena sekarang juga ada dorongan yang sangat kuat untuk mengembalikan KPK seperti yang dulu. Apalagi sekarang Firly Bahuri juga ketuanya, dan sebenarnya banyak kasus lainnya ya, itu sudah menjadi tersangka. Ada banyak kasus juga dengan yang didalami dengan Lili Pintauli Siregar dan lain sebagainya. Kan jadi ada pertanyaan besar, kok KPK sekarang begitu bobroknya? Nah, sejak 2019 bahkan kan waktu itu ribuan orang yang sudah demonstrasi reformasi di korupsi, tagarnya waktu itu ada orang yang meninggal juga, 5 mahasiswa dan pelajar. Jadi ada timbul pertanyaan besar, sebenarnya kenapa KPK dimatikan sedemikian rupa? Nah, buat saya urgensinya ada di situ. Dan DPR sebagai wakil rakyat, saya kira ini kan bukan sesuatu yang akan berujung pada misalnya sanksi pidana gitu ya untuk Pak Jokowi, atau pemakzulan juga saya kira masih jauh jalannya. Tapi adalah tugas wakil rakyat untuk menindaklanjuti ini, untuk memberikan kejelasan kepada warga yang diwakilinya sebenarnya apa yang waktu itu terjadi. Paling tidak itu dulu dari segi urgensi, Mbak. Oke, untuk memberikan kejelasan ya buat publik ya. Nah itu tuh Mas Huda dan juga Bang Habib, bahkan Mas Nasir Jamil juga bilang kalau perlu ya gunakan hak interpelasi. Mas Huda. Ya, urgensi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri saya kira saya setuju, 100% setuju menyangkut soal kita ingin KPK kembali menjadi lembaga yang independen. Semua yang diceritakan oleh Mbak Fitri saya kira bagian dari dinamika untuk kita bersama kembali menginginkan KPK yang lebih independen ke depan. Urgensi itu setuju, tapi kalau terkait dengan informasi dari Pak Agus, tadi itu ada tahapan yang saya kira perlu kita termasuk teman-teman kan butuh 25 orang anggota Dewan dan harus lebih dari satu fraksi. Itu kan butuh keyakinan teman-teman 25 orang tanda tangan untuk mengajukan interpelasi itu gitu. Nah, keyakinan itu butuh tahapan untuk bertanya secara lebih detail ke Pak Agus sesungguhnya apa yang sedang terjadi waktu itu, supaya tadi itu bisa mengklirkan apakah ini semacam subjektivitas ataukah memang peristiwa yang terjadi dan settingnya seperti apa. Jadi pada konteks urgensi kita ingin KPK yang lebih baik dan kembali seperti semula, saya kira yang disampaikan oleh Mbak Fitri saya setuju. Tapi pada konteks ini ya, pada konteks informasi yang disampaikan oleh Pak Agus, saya kira masih ada satu tahapan untuk meyakinkan teman-teman 25 orang dan harus lebih dari satu fraksi itu untuk meyakinkan mereka mengajukan hak interpelasi. Oke, kalau gitu Bang Habib, kalau misalnya tadi ya konteksnya kepada mengetahui ke publiknya soal KPK-nya sendiri, nah, kalau gitu bagaimana DPR harus bersikap? Ya, tentu DPR nggak bisa bertindak berdasarkan hoax, ya, berdasarkan sesuatu yang bukan yang tidak memenuhi kualifikasi hukum, karena banyak sekali hoax bertebaran di masyarakat. Tapi yang bilang ini ketua KPK loh, Bang Habib. Ya justru karena yang bilang mantan ketua KPK, ya kan, ini kita semakin mempertanyakan apa waktu dia ketua KPK apa yang dia lakukan terhadap sesuatu yang disebut intervensi. Coba Anda bisa bayangkan apa yang seharusnya dia lakukan, gitu kan? Oke, kalau gitu, mohon maaf, Bang Habib, saluran komunikasinya terputus-putus. Saya langsung ke Mbak Bivit kalau gitu, mohon maaf Bang Habib. Mbak Bivit, terakhir Mbak, apa yang publik? Kan dia bisa gunakan. Apa yang publik inginkan harapannya, Mbak Bivit? Dengan pernyataan dari Ketua KPK sama tadi ya, untuk memberikan penjelasan juga kepada KPK. Sebenarnya gimana? Iya, tentu saja perlu ada tindak lanjut begitu ya, bahwa memang nanti perlu klarifikasi lebih lanjut. Menurut saya disitulah nanti interpelasi itu bermanfaat. Yang penting adalah menurut saya wakil rakyat harus responsif. Ternyata, dan saya kira kita juga harus melihat konteksnya ya Mbak, bahwa tidak hanya
dari Pak Agus Raharjo, Pak Sudirman Said, dan kemudian juga sekali lagi kalau dilacak saja, bahkan menggunakan mesin pencari ya di internet, itu akan banyak sekali data yang sudah ditampilkan oleh banyak pihak sebenarnya, bahkan penelitian. Juga ada beberapa tesis dan skripsi bahkan tentang itu, yang sebenarnya menunjukkan fenomena yang sama. Nah, jadi buat saya di titik ini, begitu sudah keluar, paling tidak 2 kesaksian dari Pak Agus dan Pak Sudirman Said, dan saya kira masih banyak lagi yang akan bisa menceritakan. Bahkan ada akademisi kawan-kawan saya yang juga diundang oleh Presiden katanya waktu itu semua bisa jadi celah bagi DPR untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk memperjelas. Ini akan berguna sekali karena sekali lagi di masa pemerintahan yang akan datang kita ingin KPK dikembalikan lagi ke yang dulu, dan ini adalah salah satu cara Jadi pernyataan Pak Agus ini menjadi pintu masuk sebenarnya ya. Ya. Oke, Mbak Bivi terima kasih, Mas Huda terima kasih, Bang Habib terima kasih, sehat selalu semuanya.